warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tariza Putri Ramayanti SEMSI selaku pembimbing pemateri presentasi online saat ini serta teman-teman yang insya Allah menonton kegiatan presentasi via online saat ini. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi via online pada saat ini. Sejarah berdirinya Jamu Nyonya Menir. Menir atau Lang Piong Newa, perempuan keturunan Tionghoa lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895, merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Nama Nyonya Menir sendiri mempunyai riwayat unik. Saat Lau Piong Newa masih dalam kandungan, sang ibu ngidam butiran beras sisa tumbukan padi atau biasa disebut menir oleh orang Jawa. Karena ngidam menir ini, sang ibu kemudian menjuluki Lau Piong Newa sebagai Menir. Nyonya Menir menikah dengan pria asal Surabaya dan kemudian pindah ke Semarang. Pada masa kependudukan Belanda tahun 1900-an, dan pada masa-masa penuh prihatin dan sulit itu, suaminya sakit keras dan berbagai upaya penyembuhan sia-sia. Kemudian, Ibu Menir mencoba meracik jamu Jawa yang diajarkan oleh orang tuanya dan suaminya sembuh. Sejak saat itu, Nyonya Menir lebih giat lagi meracik jamu Jawa untuk menolong keluarga, tetangga, kerabat maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ia mencantumkan nama dan potretnya pada kemasan jamu yang ia buat dengan maksud membina hubungan yang lebih akrab dengan masyarakat yang lebih luas. Berbekal perabotan dapur biasa, usaha keluarga ini terus memperluas perjualan ke kota-kota sekitar. Pada tahun 1919-an, atas dorongan keluarga, berdirilah jamu cap potret Nyonya Menir yang kemudian menjadi cikal bakal salah satu industri jamu terbesar di Indonesia. Selain mendirikan pabrik, Jamu Nyonya Menir juga membuka toko di Jalan Pedamaran 92 di Semarang. Perusahaan keluarga ini terus berkembang dengan bantuan anak-anaknya yang mulai besar. Pada tahun 1940, melalui bantuan putrinya yang bernama Noni yang hijrah ke Jakarta, berdirilah cabang toko Nyonya Menir di Jalan Juanda, Pasar Baru, Jakarta. Di tangan ibu dan anak inilah Nyonya Menir dan khas Ramadhan perusahaan berkembang pesat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Selanjutnya, saya sebagai presentator kedua akan membahas materi tentang perkembangan jamu Nyonya Menir hingga mengalami kepailitan. Pabrik jamu Nyonya Menir menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia pada masa itu, hingga pangsa pasarnya pernah merambah ke internasional dan dipasarkan ke 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Amerika, dan juga dipasarkan ke 12 negara yang salah satunya Malaysia, Eropa, Korea Selatan, Singapura, Cina, dan Taiwan. Dalam perkembangannya, perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an. Namun, perusahaan jamu Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional pada tahun 1984 sampai 2000 karena adanya sengketa perebutan kekuasaan hingga ke meja hijau. Perebutan kekuasaan ini dikarenakan kelima cucu Nyonya Menir yang menguasai perusahaan tersebut. Dan pada tahun 2000 sampai 2001, media pernah mencatat beberapa kali masalah pekerja dan pemogokan buruh tani karena penuntutan pembayaran THR, masalah HAM, dan demonstrasi. Kemudian, perusahaan jamu Nyonya Menir dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang karena tidak sanggup membayar hutang. Selanjutnya, materi ketiga akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Baiklah teman-teman, di sini saya selaku presentator ketiga akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 penyebab besar bangkrutnya pabrik jamu legendaris Nyonya Menir. Pabrik yang berdiri sejak tahun 1919 kini dinyatakan bangkrut. Hal ini dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017. Bahwa PT Nyonya Menir dinyatakan pailit atau bangkrut. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 penyebabnya terjadinya kebangkrutan atau kepailitan perusahaan PT Nyonya Menir. 1. Terjerat hutang miliaran rupiah. Perusahaan Nyonya Menir ternyata memiliki hutang hingga 7,4 miliar rupiah. Perusahaan jamu legendaris ini tidak mampu membayar kewajiban perjanjian anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Wismanto mengatakan pihak penggugat mengajukan gugatan
karena tidak puas atas proses pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai dalam waktu yang telah ditentukan. Perusahaan dinilai tidak menunaikan kewajibannya. Atas dasar itu, kreditur meminta agar perusahaan Nyonya Menir dipilotkan. Kedua, tidak mampu bersaing dalam bisnis di era digital. Nyonya Menir, seorang ekonom senior Indef di Dikjen Rabani, menilai keterpurukan PT Nyonya Menir terjadi tidak bisa bersaing di era digital. Penjualan retail yang pada saat ini memang mengalami penurunan dan berubah secara cepat, sehingga dapat mematikan industri-industri yang tidak mampu bersaing di era digital maupun di era globalisasi. 3. Masalah manajemen hingga tidak bisa mengikuti pasar. PT Nyonya Menir tidak bisa mengikuti keinginan pasar, makanya gulung tikar. Karena dalam dunia bisnis maupun dunia industri, hal itu sering terjadi dalam perusahaan maupun PT-PT besar. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan selaku presentator ketiga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator keempat. Keadaan jamu Nyonya Menir saat ini. Pada tahun 1984, perusahaan itu didirikan sebagai wujud pengakuan Ibu Tien Soeharto kepada Nyonya Menir karena telah berjasa melestarikan jamu sebagai minuman asli Indonesia. Museum Jamu Nyonya Menir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang menyajikan barang koleksi pribadi Nyonya Menir seperti lumpang dan ahli tempat menumbuk jamu, botekan atau kotak berlaci, tempat menyimpan resep, kebaya encim, keramik, dan perhiasan. Yang kedua, bagian yang menyajikan produktivitas jamu, menyangkut produktivitas secara tradisional dan aneka rupa, simplisia, atau tanaman kering yang siap diracik menjadi jamu. Itulah hasil pemaparan materi kami pada pagi ini. Jika ada kesalahan kami mohon dibenahi, jika ada kelebihan kami mohon diapresiasi. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.